Bab 446. Keuntungan. Bagaimanapun juga, pulau ini tidak ada gunanya lagi, lebih baik langsung dibakar menjadi abu. Setelah kehilangan kayu, jika nanti ada bajak laut Jepang yang mencoba membangun markas di sini, itu akan menjadi sangat sulit. Mereka harus mengirim kayu dari tempat lain, yang akan membutuhkan lebih banyak upaya. Api besar segera berkobar, membakar hingga ke tengah pulau. Para bajak laut Jepang yang melarikan diri ke dalam hutan, jika tidak tertangkap dan dibunuh, mereka akan terbakar hidup di dalam hutan. Lin Hai sama sekali tidak berniat membiarkan satu pun dari mereka selamat. Lagi pula, mereka semua adalah bajak laut Jepang, pastilah bukan orang baik. Api berkobar, asap tebal membumbung tinggi, hal ini membuat para bajak laut keluar ke tanah lapang. Mereka dikepung dari segala arah, dan setiap bajak laut yang ditemui langsung dibunuh. Akhirnya, mereka sampai di sarang bajak laut Jepang. Di sini terdapat banyak bangunan yang jauh lebih besar dibandingkan rumah di pulau sebelumnya. Keluarga bajak laut Jepang sangat panik ketika melihat prajurit yang mendekat. Ada yang berteriak mencoba melarikan diri, ada pula yang melawan dengan senjata. Terlihat banyak orang yang dirantai sedang bekerja mengangkut barang. Di tengah musim dingin yang membeku, mereka hanya mengenakan pakaian compang, camping yang tidak cukup untuk menutupi tubuh mereka, memperlihatkan luka di seluruh tubuh mereka, jelas bekas cambukan. Melihat prajurit yang mendekat, orang yang bekerja ini tidak menunjukkan reaksi apapun. Mereka hanya menatap dengan tatapan kosong, lalu kembali bekerja atau berdiri terdiam di tempat. Mereka menyaksikan bajak laut dibunuh tanpa ada sedikit pun perubahan ekspresi. Bagi mereka, sudah terbiasa melihat hal seperti ini, karena mereka diperlakukan seperti budak bajak laut, sering diperlakukan dengan semena-mena. Cao Qiang memimpin pasukannya dengan cepat menumpas semua bajak laut Jepang hingga tak ada yang tersisa, baik pria, wanita, maupun anak-anak. Mereka sama sekali tidak seperti manusia, bahkan lebih buruk daripada binatang, tidak ada satu pun yang disisakan untuk diinterogasi. Setelah membersihkan area, mereka melanjutkan pencarian ke seluruh pulau untuk memastikan tidak ada bajak laut yang bersembunyi, serta mengumpulkan semua harta milik bajak laut. Jangan takut. Kami adalah angkatan laut dari dinasti Xia, kami datang untuk menyelamatkan kalian. Cao Qiang menjelaskan kepada para pekerja yang malang ini. Mereka diberi pakaian hangat dan makanan. Ketika melihat para pekerja yang kurus kering kelaparan, hati mereka sangat sakit. Melihat makanan, akhirnya tampak sedikit emosi dalam mata mereka. Mereka segera mengambil makanan itu dan makan dengan lahap. Sungguh menyedihkan, bajak laut Jepang ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Mereka memperlakukan rakyat Daxia dengan sangat kejam, kata Cao Qiang dengan kemarahan yang meluap. Kelemahan membuat kita tertindas. Jika suatu hari kita kalah oleh musuh dan menjadi tawanan mereka, nasib kita mungkin akan lebih buruk dari ini. Oleh karena itu, kalian harus berlatih lebih keras. Kita harus bisa lebih kuat dari musuh untuk melindungi rakyat kita dan menumpas semua musuh, kata Lin Hai sambil menatap laut lepas di kejauhan. Sepertinya hanya dinasti Xia yang memperlakukan tawanan dengan baik. Namun, jika warga Daxia tertangkap oleh musuh, mereka selalu diperlakukan lebih buruk dari binatang. Gagasan tentang memperlakukan tawanan dengan baik dan membina mereka hanya menjadi ejekan besar. Kini Lin Hai hatinya sudah mengeras. Hanya dengan memusnahkan semua musuh dan membuat setiap negara musuh, barulah mereka akan benar-benar tunduk dan tidak berani menyakiti rakyat Daxia lagi. Setelah makan dan mengenakan pakaian hangat, para rakyat Daxia yang tertawan akhirnya yakin bahwa mereka telah diselamatkan. Mereka berhasil menyelamatkan lebih dari 200 rakyat Daxia di pulau ini. Namun, menurut cerita mereka, setidaknya ada 1000 orang yang ditawan. Banyak dari mereka yang mati karena kelelahan atau dibunuh saat bekerja, lalu tubuh mereka dibuang ke lautan. Bahkan dari 200 lebih yang tersisa, banyak yang terluka parah, sekarat, dan cacat. Para bajak laut Jepang sangat kejam dan suka memotong kaki para tahanan. Mereka semakin bersemangat saat melihat penderitaan para tahanan. Ada beberapa orang yang setelah kenyang, langsung meminta untuk dibunuh, karena dalam keadaan seperti itu, mereka tidak bisa mengurus diri sendiri lagi dan kematian menjadi pembebasan bagi mereka. Lin Hai tidak menahan mereka, dan mengizinkan mereka untuk meninggal dengan tenang. Pada saat yang bersamaan, ia mengumpulkan semua prajurit untuk menyaksikan bagaimana rekan-rekan sebangsanya menuju akhir hidup mereka. Banyak yang menahan tangis, dan mereka sangat membenci bajak laut Jepang.
Lin Hai berkata kepada semua orang, lihatlah, ini adalah cara bajak laut Jepang memperlakukan rakyat kita. Kita harus menjadi lebih kuat, menumpas semua bajak laut Jepang, dan menghancurkan negara Jepang untuk membalaskan dendam rakyat kita. Hanya dengan cara ini, kita bisa melindungi rakyat kita selamanya. Saat latihan, tidak ada yang boleh mengeluh. Dalam pertempuran, kita hanya boleh maju dan membunuh musuh, tidak boleh mundur. Bunuh, bunuh, hancurkan bajak laut Jepang, hancurkan negara Jepang. Semua orang berteriak dengan mata merah penuh amarah, melihat semangat pasukan yang berkobar. Lin Hai mengayunkan tangannya, mari, kita menuju pulau berikutnya. Sebagian pasukan ditinggalkan untuk memeriksa pulau, membakar semua pepohonan, dan membawa semua harta bajak laut. Lin Hai memimpin pasukan utama menuju pulau kecil berikutnya. Bajak laut Jepang di pulau itu tidak terlalu kuat, hanya berjumlah beberapa ratus orang saja. Dengan jumlah kapal yang sekarang berlipat ganda, mereka segera mengepung pulau dan menumpas semua bajak laut Jepang di sana dengan mudah, menyelamatkan rakyat dan membawa semua harta yang ada. Mereka juga menginterogasi beberapa bajak laut untuk mendapatkan informasi tentang pulau lain dan kekuatan bajak laut Jepang di sekitarnya. Selain 3 pulau ini, pulau lain sangat kecil dan jumlah bajak lautnya sedikit. Bahkan, ada yang hanya terdiri dari puluhan orang dengan satu kapal. Meski begitu, Lin Hai tidak membiarkan mereka lolos. Selama beberapa hari berikutnya, mereka melakukan pencarian menyeluruh dan menumpas semua bajak laut Jepang di sekitar wilayah laut tersebut. Dalam ekspedisi kali ini, mereka berhasil memperoleh 23 kapal besar dan lebih dari 100 kapal kecil, serta harta yang setara lebih dari 40.000 tak perak. Semua senjata dan baju besi bajak laut juga dibawa untuk dilebur dan dijadikan senjata baru. Lin Hai juga mendapatkan informasi bahwa ada satu kelompok bajak laut Jepang dengan kekuatan lebih dari 10.000 orang. Sebenarnya, kelompok ini adalah pasukan yang dibentuk oleh negara Jepang sendiri. Dengan mengatasnamakan bajak laut, mereka merampas kapal dari dinasti Xia, bahkan terkadang berani merampok di pesisir, namun, kelompok ini sangat licik. Mereka selalu mengumpulkan informasi terlebih dahulu, sehingga selalu kembali dengan hasil jarahan yang melimpah. Setelah merampok, mereka segera kembali ke Jepang. Lin Hai kesulitan menemukan jejak mereka. Yang lebih mengkhawatirkan, kapal perang mereka lebih besar dan kokoh, serta dilengkapi dengan busur besar. Meskipun angkutan laut dinasti Xia memiliki meriam, mereka tetap menghadapi ancaman besar dari bajak laut Jepang ini. Lin Hai tidak membiarkan kemarahan menguasai dirinya. Setelah menumpas semua bajak laut di wilayah laut sekitar, ia segera memimpin pasukannya kembali. Dengan kapal yang cukup, mereka hampir bisa melengkapi 20.000 pasukan laut. Dengan memasang meriam di setiap kapal besar, mereka akan memiliki kekuatan untuk memusnahkan angkatan laut Jepang. Dalam perjalanan kembali, mereka tidak menghadapi badai besar, perjalanan berjalan lancar. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya melihat garis pantai dinasti Daxia. Bab 447. Mesin uap. Di pos penjagaan di tepi pantai, tampak banyak kapal yang sedang bergerak menuju ke arah mereka. Penjaga segera memberitahu pasukan agar bersiap. Sebelum memastikan bahwa mereka adalah kawan, semua harus tetap waspada. Dari atas kapal, pasukan laut melihat orang di tepi pantai dan memberi isyarat dengan mengibarkan bendera besar untuk memberitahu bahwa mereka adalah pasukan angkatan laut sendiri. Penjaga pos pun bernapas lega dan membatalkan keadaan siaga. Mereka segera menyampaikan berita ini kepada Raja Lin. Ketika Lin Tiangui mendengar kabar ini, ia merasa sangat bersemangat dan langsung membawa beberapa orang menuju ke pantai. Beberapa orang lainnya, termasuk Kiawer, juga merasa sangat gembira dan ikut serta menuju pantai untuk menyambut. Saat berangkat hanya ada 3 kapal, ternyata saat kembali yang datang adalah sebuah armada. Melihat kapal perang yang begitu banyak, semua orang merasa sangat terkejut. Ini benar sebuah kemenangan besar dengan hasil yang begitu besar. Setelah kapal berlabuh, Lin Hai dan pasukannya turun dengan wajah tersenyum dan memberi hormat. Yang mulia Raja Lin, kami telah menyelesaikan tugas tanpa mencemarkan nama baik. Akhirnya kami kembali dengan kemenangan. Bagus sekali, aku tahu kali ini kalian pasti bisa meraih kemenangan. Tidak disangka hasilnya sebesar ini. Dengan begitu banyak kapal perang, akhirnya kita dapat membentuk angkatan laut dinasti Daxia. Saat ini Lin Tiangui sangat bersemangat, memiliki angkatan laut yang kuat sangat penting bagi dinasti Daxia, dan bisa dipastikan kekuatan militer Daxia akan meningkat pesat dan menjadi semakin kuat.
Suamiku, yang penting kamu sudah pulang dengan selamat. Beberapa hari ini aku benar-benar sangat khawatir. Kiawer menggenggam lengan Lin Hai dengan erat. Bukankah aku sudah pulang dengan selamat? Mulai sekarang, aku akan selalu menemani kalian, kata Lin Hai sambil tersenyum. Dengan adanya kapal ini, serangan terhadap para bajak laut Jepang telah menghantam mereka dengan keras, dan negara mereka pun tak akan berani menyerang lagi. Waktu yang tersisa dapat digunakan untuk melatih angkatan laut, agar mereka bisa segera menguasai taktik pertempuran laut. Selain itu, ada lebih dari 100 kapal perang kecil yang bisa dimodifikasi menjadi kapal nelayan. Banyak rakyat bisa diajak untuk menangkap ikan, dan rakyat di wilayah timur laut akan segera bisa makan hingga kenyang. Ikan yang tidak habis dapat dijual ke tempat lain. Pabrik pengolahan ikan panggang dan kaleng juga telah dibangun. Ikan yang berlebih bisa diolah sehingga dapat bertahan lebih lama, dan bisa berfungsi sebagai persediaan makanan. Lin Hai menyerahkan urusan lainnya kepada Cao Qiang dan Wang Dayong, lalu pulang ke kediamannya bersama beberapa orang, termasuk Kiawer, untuk menceritakan kisah pertarungannya melawan bajak laut Jepang. Mendengar bahwa bajak laut Jepang begitu kejam terhadap rakyat Daxia, semua orang merasa sangat marah. Perbuatan bangsa Jepang yang biadab ini sungguh sangat kejam. Kita harus menaklukkan mereka sepenuhnya. Mereka terlalu dekat dengan wilayah kita, dan jika tidak dihancurkan, mereka akan terus mengirim orang untuk menyiksa rakyat kita. Kata Lin Tiangui dengan nada serius. Setelah angkatan laut kita dilatih, kita akan selesaikan urusan kita dengan Korea terlebih dahulu. Kemudian baru menangani bangsa Jepang. Kita akan usir mereka ke lautan dan biarkan dijadikan makanan ikan. Darah yang tertumpah dari rakyat kita akan mereka bayar ribuan kali lipat. Lin Hai menggebrak meja dengan keras, dia masih sangat marah ketika mengingat perbuatan mereka. Bagus sekali, kaum biadab ini tak boleh kita biarkan begitu saja, kata Putri Chenxi sambil mengepalkan tangannya. Lain kali kami juga ingin ikut bertempur bersamamu dan menyaksikan langsung saat kalian meraih kemenangan, kata Lin Ruoxue. Pokoknya aku juga ingin ikut, kata Kiawer. Menunggu di rumah benar-benar membuatnya cemas, karena takut Lin Hai akan berada dalam bahaya. Dengan berada di sampingnya, ia bisa merasa lebih tenang. Oh ya, ada satu hal lagi. Kini kita memiliki cukup banyak kapal perang. Namun, ini semua hanya bisa dikatakan sebagai kapal perang menengah dan masih kalah jauh dibanding kapal perang besar kita. Untuk menghadapi Korea dan Jepang, ini sudah cukup. Kita harus segera mengirim lebih banyak meriam. Setiap kapal harus dilengkapi dengan meriam. Selain itu, dalam pertempuran ini kita juga menyadari bahwa granat akan sangat berguna bagi angkatan laut, terutama dalam pertempuran di darat. Dengan granat, musuh bisa lebih mudah dikalahkan, jadi, kita juga perlu mengirim lebih banyak granat. Ujar Lin Hai. Tidak masalah, aku setuju. Kamu adalah komandan angkatan laut, maka kamu yang menulis laporan untuk istana. Aku juga akan menulis laporan tentang kejadian di sini dan mengajukannya. Biarkan pihak istana mendukungmu sepenuhnya. Jawab Lin Tiangui dengan tegas. Lin Hai menuliskan laporan pertempuran dan kemenangan ini untuk merayakan para prajuritnya. Perak hasil rampasan juga akan dikirim ke ibu kota dan diserahkan ke kas negara. Beberapa hari berikutnya, mereka mulai melakukan penangkapan ikan dalam skala besar. Cao Qiang dan Wang Dayong mempercepat pelatihan angkatan laut. Tahun depan, mereka akan memulai serangan ke Korea. Mereka juga mengirim orang untuk menyelidiki jalur ke Korea dan mencari bakat-bakat yang terkait. Semua kegiatan berjalan dengan lancar. Lin Hai merekrut beberapa pandai besi untuk mulai membuat sketsa mesin uap. Ia ingin membuat model mesin uap dan kemudian menyempurnakannya. Dengan mesin uap, industri di dinasti Daxia akan berkembang pesat. Mereka bisa membangun rel kereta untuk meningkatkan kapasitas angkut. Mereka juga bisa membuat palu tempa uap untuk mempercepat proses peleburan besi. Jika mesin uap bisa dipasang di kapal perang, kekuatan angkatan laut akan meningkat secara signifikan. Terutama untuk perdagangan jarak jauh, ini bisa mempercepat waktu pelayaran dan menghemat banyak waktu. Meski mesin uap sangat besar dan berat, tidak seefisien mesin pembakaran dalam, namun mesin uap tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga dapat dibuat dengan kondisi saat ini. Sedangkan mesin pembakaran dalam terlalu rumit, dan proses untuk menyuling diesel juga membutuhkan teknologi yang tinggi, yang sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Jadi, mesin uap adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Lin Hai menyampaikan pemikirannya kepada Lin Tiangui dan yang lainnya, dan mereka semua merasa ini sangat luar biasa. Maksudmu,
Benda yang mirip teko ini bisa menggantikan tenaga manusia untuk mendayung kapal. Bahkan bisa membantu mengangkut barang. Jika benar ada benda sehebat ini, itu akan sangat menakjubkan. Lin Tianglui benar-benar tidak bisa memahami konsep ini dan merasa ini seperti khayalan belaka. Hehe, sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Ketika kita merebus air, tutup teko itu kan terangkat oleh uap. Nah, tenaga uap inilah yang kita manfaatkan, maka disebut mesin uap. Lin Hai menjelaskan sambil tersenyum. Aku pernah melihat air mendidih dan tutup teko memang bisa terangkat. Tetapi, hanya dengan tenaga sebesar itu, apa benar bisa menggerakkan kapal perang kita? Yu Huaxi tetap belum mengerti. Pemahaman mereka sulit untuk memahami prinsip mekanika yang begitu rumit. Jika hanya bicara, kalian tak akan bisa membayangkannya. Tunggu saja hingga kita berhasil membuatnya. Kita akan buat model kecil dan memasangnya di kapal nelayan. Saat kapal itu bisa bergerak dengan tenaga uap, maka kalian akan mengerti betapa pentingnya mesin ini. Ujar Lin Hai. Baik, cepat buat supaya kami bisa melihatnya langsung. Jika hanya dengan membakar batu bara dan kapal bisa berjalan cepat, itu benar-benar luar biasa. Bukan hanya bisa menghemat tenaga manusia, tapi juga bisa membawa lebih banyak prajurit. Ujar Yu Huaxi dengan sangat antusias. Bab 448. Negeri Impian. Lin Hai tinggal di rumah, mempelajari desain gambar yang telah dibuatnya dengan tekun. Sementara itu, Yu Huaxi membantu merekrut pandai besi untuk proyek tersebut. Membuat mesin uap bukanlah tugas mudah, dan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mendukung proses pembuatannya. Selain pandai besi yang bertugas untuk membuat berbagai komponen, proyek ini juga membutuhkan pekerja untuk membangun tungku tinggi, membuat model, dan melakukan pengecoran pada cangkang mesin. Jika mesin uap ini berhasil diuji coba dengan sukses, setiap kapal yang dibuat di kemudian hari akan dipasangi mesin tersebut. Hal ini akan membuka jalan bagi terciptanya sebuah industri besar yang mengubah wajah dunia perkapalan. Hari-hari Lin Hai dihabiskan dalam kesibukan yang tak mengenal waktu. Ia bahkan bekerja hingga larut malam, dengan 3 wanita cantik yang setia menemaninya setiap saat. Ketiga wanita tersebut melihat dengan sangat penasaran saat melihat Lin Hai menggambar banyak komponen mesin. Mereka membantu menyiapkan teh, menuangkan air, dan menggiling tinta untuknya, memastikan Lin Hai bisa terus bekerja dengan lancar. Mereka melihat benda yang menyerupai bejana besar di desain Lin Hai, dan merasa takjub bahwa benda itu ternyata bisa digunakan untuk mendorong kapal agar bisa berlayar. Bagi mereka, hal tersebut terasa seperti sebuah keajaiban yang sulit dipercaya. Ketiga wanita itu saling berbisik dan berkomentar satu sama lain, membicarakan betapa luar biasa ide Lin Hai. Namun, mereka tidak berani mengganggu pria itu yang tampak begitu fokus pada pekerjaannya. Hingga malam hari, setelah selesai makan malam, Lin Hai masih melanjutkan pekerjaannya menggambar desain. Tanpa ia sadari, malam semakin larut, dan ia terus berkutat dengan gambar-gambarnya. Baru ketika sudah mendekati tengah malam, Lin Hai menyadari betapa dirinya telah bekerja terlalu keras, membuat tubuhnya terasa sangat lelah dengan punggung dan pinggang yang mulai sakit. Ia menghela napas panjang, meregangkan tubuh, dan melihat bahwa ketiga wanita itu masih menemaninya tanpa mengeluh sedikitpun. Sudah larut malam, kenapa kalian masih belum tidur juga? Lin Hai bertanya dengan heran, melihat ketiga wanita itu masih duduk di dekatnya. Putri Chen Xi, salah satu dari mereka, maju mendekat untuk memijat bahunya, meredakan ketegangan otot-ototnya yang kelelahan. Kami tidak mengantuk, katanya dengan senyum lembut, sudah lama kita tidak bertemu denganmu, jadi, kami ingin bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Lin Hai tertawa kecil dan menjawab dengan nada menenangkan, tenang saja, hingga tahun baru, aku tidak akan pergi berperang lagi. Jadi nanti setiap hari aku akan berada di rumah untuk menemani kalian. Tapi sekarang, lebih baik kalian cepat beristirahat, tambahnya, begadang seperti ini tidak baik untuk kesehatan kalian. Aku juga akan tidur sebentar lagi. Besok aku harus melanjutkan menggambar desain ini. Mesin uap ini sangat penting bagi kita, dan kalau bisa, lebih baik kita menyelesaikannya sebelum tahun baru. Namun, ketiga wanita itu masih terdiam di tempatnya, tidak ada satupun yang meninggalkan ruangan. Mereka semua menundukkan kepala, wajah mereka memerah, tampak malu-malu. Lin Hai melihat mereka dengan kebingungan, tidak mengerti apa yang mereka inginkan, meskipun hubungannya dengan mereka sudah cukup jelas. Selama ini, ketika Kiao Er ada,
Lin Hai selalu tidur bersamanya. Tidak mungkin ia meninggalkan Kiao Er dan malah menemani Putri Chen Xi di tempat tidur. Lin Ruoxue juga belum resmi menikah dengannya. Meskipun keduanya sudah pasti akan bersama, Lin Hai belum sempat melamarnya. Ia harus mengalahkan beberapa negara musuh terlebih dahulu sebelum bisa mengajukan lamaran kepada ayah Lin Ruoxue, yang bernama Lin Tiangui. Lin Tiangui baru akan merestui pernikahan mereka setelah negara musuh berhasil dikalahkan. Dengan keadaan seperti ini, sulit baginya untuk memutuskan bagaimana mengatur malam ini. Apakah ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Lin Hai bertanya lagi, mencoba mencari tahu apa yang mereka inginkan. Suamiku, kami ingin berbicara tentang sesuatu, Kiao Er berkata, sambil mengangkat wajahnya sedikit, namun masih tampak malu dengan pipinya yang memerah. Lin Hai menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang ingin kalian bicarakan? Katakan saja, selama beberapa hari ini, saat kamu pergi melaut untuk menghadapi bajak laut Jepang, kami bertiga sangat khawatir. Waktu yang kita miliki bersamamu sangat berharga bagi kami. Setelah menunggu lama, akhirnya kamu pulang. Kami sudah sepakat untuk tidak meninggalkanmu lagi. Jadi, mulai sekarang, mereka tidak perlu kembali ke kamar mereka, kata Kiao Er dengan suara lembut namun tegas. Lin Hai merasa sangat terkejut dengan apa yang didengarnya. Meski Kiao Er menyampaikannya dengan bahasa yang halus, Lin Hai memahami maksudnya. Ia bukanlah orang yang bodoh. Apakah kalian benar serius dengan apa yang kalian katakan? Lin Hai bertanya, memastikan bahwa ia tidak salah memahami kata-kata mereka. Sudah waktunya, tidak ada alasan lagi untuk menunda, kata Putri Chen Xi dengan nada tegas, namun sedikit cemberut. Sementara itu, Lin Ruoxue hanya mengangguk pelan, tak berani menatap Lin Hai. Terima kasih banyak, aku sudah memimpikannya ini sejak lama, dan aku tidak menyangka bahwa mimpi ini akhirnya bisa menjadi kenyataan, kata Lin Hai dengan wajah penuh kegembiraan. Ia mencium pipi mereka sebagai ungkapan rasa syukurnya. Suamiku, duduklah dulu, aku akan mengambil air untuk mencuci kakimu, kata Kiao Er sambil tersenyum malu-malu. Meskipun dia merasa gugup, ia berusaha mencari alasan untuk keluar sejenak. Lin Ruoxue kemudian berkata, aku juga akan mengambilkan air untukmu. Dia ingin membantu Kiao Er, tetapi Lin Hai segera menariknya ke dalam pelukannya. Aku hanya butuh 1 ember air untuk mencuci kaki, 2 ember itu sudah terlalu banyak. Mari kita duduk dulu di tempat tidur, dan kita bisa berbicara bersama, kata Lin Hai dengan penuh kehangatan. Lin Hai dan ketiga wanita itu duduk bersama di tempat tidur. Wajah Lin Hai berseri-seri, menunjukkan betapa bahagianya ia. Putri Chen Xi tertawa kecil dan bertanya dengan nada menggoda, apakah kamu benar-benar bahagia? Tentu saja, sejujurnya, aku sudah memikirkan hal ini sejak lama, jawab Lin Hai dengan senyum lebar. Setelah beberapa saat, Kiao Er membawa air untuk mencuci kaki dan membantu Lin Hai mencuci kakinya. Setelah itu, semuanya menutupi wajah dengan selimut, meninggalkan celah kecil untuk mengintip Lin Hai. Saat Lin Hai hendak mendekati mereka, Kiao Er dan Putri Chen Xi segera menghentikannya. Ada apa? Kalian tidak membiarkan aku bergabung dengan kalian di tempat tidur? Lin Hai bertanya dengan nada bercanda. Malam ini, kamu harus menemani Ruoxue dulu, kata Putri Chen Xi sambil tersenyum. Lin Hai pun setuju dan mendekati Lin Ruoxue yang tampak sangat malu. Kamu bisa menemani Kiao Er dan Putri Chen Xi dulu, aku akan menunggu di sini, kata Lin Ruoxue dengan malu. Jangan bercanda. Malam ini, tidak ada yang boleh menghindar. Lin Hai membuka selimut dan mendekati Lin Ruoxue yang segera menutup wajahnya dengan selimut. Lin Hai tak memedulikan hal-hal di sekitarnya lagi. Ia merasakan tubuh Lin Ruoxue yang begitu tegang, sampai-sampai bergetar di dalam pelukannya. Dengan lembut, Lin Hai merangkulnya lebih erat ke dalam pelukannya dan berbisik dengan suara yang menenangkan, tenang saja, serahkan semuanya padaku, semuanya akan baik-baik saja. Lin Ruoxue yang semula cemas, perlahan-lahan mengangguk, wajahnya merona malu. Sementara itu, Kiao Er yang telah menanti momen ini sejak lama juga ikut menyandarkan dirinya pada Lin Hai, sambil melingkarkan tangannya ke leher Lin Hai dengan penuh kehangatan. Bagi mereka, inilah momen yang telah lama mereka impikan dan perjuangkan bersama. Mereka merasa inilah tujuan akhir dari segala upaya dan pengorbanan mereka selama ini, untuk bisa bersama dalam kebahagiaan dan kehangatan, saling mendukung dan menguatkan. Keesokan paginya, saat matahari sudah cukup tinggi, Lin Hai baru bangun dari tidurnya.
Lin Ruoxue masih berada dalam pelukannya, dia tidur dengan nyenyak, wajahnya menunjukkan senyum bahagia. Kiaoer dan Putri Chenxi sudah bangun lebih dulu. Kiaoer datang membawa air untuk mencuci muka. Kalian sudah bangun, cuci muka dulu, ya, katanya dengan ramah. Lin Ruoxue yang terbangun segera menyembunyikan wajahnya di dada Lin Hai, dia merasa malu. Lin Hai mencium dahinya dan berkata, kita ini sudah seperti keluarga, tidak perlu malu lagi. Putri Chenxi tertawa kecil dan berkata, benar sekali, ayo bangun dan makan sesuatu. Setelah semalaman beraktivitas, perutmu pasti lapar. Kemudian mereka duduk bersama di meja, menikmati bubur nasi yang dimasak dengan teripang. Rasanya sangat lezat, dan suasana hangat kebersamaan memenuhi pagi mereka. Bersambung